sedikit bawa bejek dikit aja mobilnya. Nggak usah terlalu bejek-bejek banget lah, dikit aja nyobain. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya di channel Domo Transmisi di segmen off-road Honda. Dari kepe terus lepas rem. Nah, kalau kayak gini yang nahan beban mobilnya itu balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi, tapi bukan di Obsesi. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Arya di channel Domo Transmisi di segmen off-road Honda. Oke guys, ini masih di tanggal 23 dan sekarang ini episode kedua nih. Mobil Honda yang sedang melakukan overhaul di Domo Transmisi. Kalau kita back ke video overhaul sebelumnya, gue udah sempat mention ya di tanggal 23 ini gue lagi ada 4 mobil Honda nih yang datang di tanggal 21 sama 22. 4 mobil Honda ini ada 2 mobil HRV, 1 Brio sama 1 BRV. Nah, 4 mobil ini semua sama-sama punya masalah di bagian metiknya, gas sepertinya rontok. Mobil Brio ini datang dari Cilegon guys, di tahun dari sana, dari dealer resmi. Kilometer masih rendah ya teman-teman, 159. Gua nggak tahu nih buat kalian mobil tahun 2016 159 itu hitungannya bagus atau enggak. Nah, di box sudah turun, berarti apa? Kita tinggal eksekusi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk lihat proses pengerjaan. Let's go. Oke guys, sekarang gue lagi ada di mobil Honda yang ketiga yang sedang melakukan overhaul di Domo Transmisi. Flashback lagi, jadi mobil ini kilometer baru 159 di towing dari Cilegon. Awalnya mau ganti oli matic di dealer, tapi ternyata pas dicek di dealer itu ternyata belt CVT-nya rontok. Nah, sekarang ini udah hari ketiga atau keempat. Nah, gue mau test drive hasil pengerjaan. Jadi kemarin sekalian habis overhaul, ini sekalian ngerjain kaki, jadi lumayan lama pengerjaan mobilnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita test drive. Let's go. Oke guys, ini gue lagi mau test drive mobil Brio ya, yang kilometernya 159 tahun 2016. Seperti biasa, sebelum kita test drive, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar test drive kita dilancarkan. Nah, biasa kita masukkan ke D dulu ya, coba. Oke, D-nya bagus ya. N, R. R-nya bagus. Sekali lagi, D lagi. D bagus. R. Oke, R-nya bagus. Nah, terakhir kita coba dari N ke P.
Sekali lagi. Oke, bagus. Oke, kita udah coba tes di bagian PRND-nya, sejauh ini normal. Nah, berarti kalau kita udah tes di bagian PRND-nya, sekarang kita tinggal tes. Coba kita pakai jalan terus agak sedikit kita pakai ngebut. Oke, let's go. Oke guys, setelah kita coba PRND-nya tadi udah normal. Nah, sekarang gue lagi mau coba test drive. Jadi gue mau agak sedikit bawa bejek dikit aja mobilnya. Nggak usah terlalu bejek-bejek banget lah, dikit aja nyobain. Jadi kita bisa mastiin bahwa mobil ini ketika dibawa ngebut itu matic-nya tuh dapat bekerja dengan baik. Ntar lagi kita bisa tes. Nah, oke, kita coba ya, pelan-pelan. Oke. Wih, mantep ini. 60, nah 70. Oke. Kita bejek, nggak ada masalah sih. Kita coba lagi, sekali lagi ya. Wih, ngikut ya matic-nya, mesinnya juga masih oke. Ini gue main ngetes di tanjakan. N, D. Wih, nah nih. Mungkin kalau misalkan ini kan gue lagi di mobil bertiga ya, mobil bertiga terus orang-orangnya juga nggak terlalu berat. Jadi ketika masuk D ini matic-nya masih bisa nahan. Mungkin kalau kita udah isi full muatan, biasa mobil-mobil matic akan turun sih. N, rem, D. Oke, matic-nya oke nih. Nah, ini sedikit tips nih. Teman-teman suka ada yang ngerasa nggak kalau misalkan habis parkir semalaman ya, kerasa ketika dari P masuk R itu kadang suka ada yang tuasnya tuh agak keras ya. Nah, tuasnya agak keras gitu. Itu sebenarnya ada penyebabnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya parkiran rumahnya miring, ini sedikit tips dari gue. Jadi ketika teman-teman parkir itu biasa kan dulu tuasnya di N. Nah, ketika tuasnya di N itu teman-teman udah boleh rem tangan dulu nih. Jadi kita pastiin kalau si roda udah kunci. Nah, setelah roda udah pasti kunci, baru kita pindah tuasnya ke P. Yang menahan roda atau menahan berat si mobil itu bukan si matic, teman-teman, tapi rem tangannya. Nah, ini yang benar. Jangan sampai misalkan teman-teman udah masuk R nih, misalkan parkir miring gitu ya. Terus dari R langsung ke P. Nah, dari ke P terus lepas rem. Nah, kalau kayak gini, yang nahan beban mobilnya itu matic, teman-teman. Nah, ini cara yang salah. Nah, biasa nanti pas dari PKR nanti ada bunyi tek lebih kasar. Nah, kurang lebih gitu sih caranya parkir kalau misalkan pakai mobil matic. Jadi kita biasakan N, rem tangan, jadi biar beban mobilnya tuh yang nahan rem, baru kita pindah ke P. Nah, ini terakhir kita tes lagi, membejek. Oke, sudah paten hasilnya teman-teman. Oke, paling segitu aja ya untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Terus buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi Jakarta Utara, Kelapa Gading untuk konsultasikan masalahnya. Ataupun teman-teman yang punya mobil Honda, ingat jangan lupa ganti oli matic setiap 20.000 km. Jadi teman-teman kalau punya nasib yang sama dengan 4 mobil Honda yang lagi ada di Domo Transmisi, teman-teman nggak sempat ngalamin yang namanya belt putus. Karena kalau misalkan belt putus itu kan selain biaya perbaikan lebih mahal, keselamatan itu jauh lebih mahal teman-teman dibandingkan harga perbaikannya. Betul Pak Ustadz? Betul. Oke, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.